Selamat malam, bersama saya Panji Agung Mangkunegoro dari Java News Papua dan juga sama teman-teman LSM Gembur Papua di sini. Kami hadir di wilayah Holtekam di lingkungan RW2 ya, RW3 di masyarakat X dari perusahaan Hanurata. Yang mana masyarakat di sini memiliki permasalahan, yaitu sengketa tanah adat mereka yang diberikan oleh Pondo berupa surat pelepasan dan juga sertifikat terbit melalui proses sertifikat Prona ya. Prona. Jadi kita akan mengkaji dan juga membahas tentang sengketa ini. Sengketa ini yang mana tanah yang ada di sini beberapa wilayah termasuk gereja juga sudah diklaim oleh Bintang Mas, tetapi dalam sengketa ini agak alot karena sebenarnya masyarakat adat dari teman-teman yang ada ex Hanurata ini memiliki dokumen lengkap berupa sertifikat Prona dan juga pelepasan tanah adat dari masyarakat adat Sko. Selanjutnya kita akan bincang-bincang mungkin dengan Bapak siapa? Bapak nama lengkap? Ren Satya. Bapak Ren Satya, kemudian dengan Bapak Lamek. Lamek. Watopa. Lamek Watopa. Dengan Ibu Vince. Vince juga Josephine. Ya. Dari sesi ini kita akan membahas mengenai sejarah kehidupan masyarakat ex Hanurata dan juga permasalahan yang sudah pernah diikuti atau mengikuti proses dari BPN, pertemuan audiens dengan BPN dan juga Bintang Mas, tetapi masyarakat ini merasa sangat alot. Ya, mungkin dari orang tua, dari semua masyarakat ini yang dituakan, mungkin Bapak Lamek ya Bapak, ya, bisa sampaikan nama lengkap. Kemudian saya mau tanya, ini bisa dikatakan sebagai masyarakat X dari Hanurata sejarah masa lalu tahun berapa? Silakan Pak, sampaikan saja. Suaranya agak keras. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya sedikit cerita mengenai hadirnya kehutanan di tempat ini. Itu awal pertama, sebelum dia masuk di sini, dia harus hubungi mencari orang punya hak wilayah tempat ini, yaitu Bapak Arnold Ramela. Melalui dia antar tahun 1966 ikut dengan perahu dari Hamadi bersama-sama dengan Bapak Arnold Ramela dan datang sampai di sebelah Kali Buaya. Dia kata ini saya punya tempat. Jadi kami mendarat di situ dan kami mulai buat jadi selama tinggal di Holtekam 3 bulan. Tahun berapa itu? Orientasi hutan ini Tahun 1966. Jadi itu awal yang pertama, pemilik tempat berikan hak untuk tinggal di Kampung Tua Ramela. Jadi Bapak Arnold Ramela yang serahkan tempat itu kehutanan buat basis di situ. Basis di situ. Izin tinggal. Dari situ kehutanan dia kerja selama tahun 66 sampai tahun 70. Dari tahun 70 Pantuin masuk melalui kehutanan di Holtekam sini. Perusahaan asing. Perusahaan asing. berganti ya? Ya. Berganti asing. Dia yang pakai kontrak itu. Dia kontrak selama 5 tahun. Tapi karyawan tidak berganti? Tidak. Oh, hanya Mereka ini perusahaan saja. Kontrak selama 5 tahun, dia kembalikan ke kehutanan daerah. Dari kehutanan daerah bekerja sampai dia kerjasama dengan Hanurata. Bapak ingat tahun berapa? Hanurata tahun tahun 70 sampai 75
kontrak 5 tahun dari kehutanan 75 sampai 79, 4 tahun dari 79 sudah beralih ke Hanurata. Jadi Hanurata 79. Hanurata 79, terus ada perusahaan lagi, perusahaan KTS Kaituna Sentali. Dia lanjutkan pekerjaan dari Hanurata, dan kalau Haot masuk lagi karena ada masalah, semua itu tersingkir habis. Hanurata sendiri kerja sampai tahun 1990 kami mulai PKK. Tahun 90 tuh PHK, putusan hubungan kerja dengan Perusahaan ya. Dan tahun 90 PKK kami tinggal di rumah-rumah Hanurata. Camp. Jadi kami adalah Hanurata. Tinggal di sana, terus ada masalah di camp, akhirnya angkatan datang suruh keluar dari perumahan Hanurata. tahun 90 PHK, 91 keluar. Ya, 91 keluar. Diusir keluar. Ya, 1 tahun saja ya berarti. Iya. 91 keluar, Kami pindah ke sini. kami pindah ke sini. Jadi sebelum pindah ke sini karena kami akhirnya ada yang pulang ke daerah Pulang masing-masing, masing-masing. tapi ada beberapa yang hubungi kepala suku adat di sana itu. Siapa? Bapak Adrian. Adrian Patipema. Nanti apa itu? Ya, itu pertama orang tua ketemu minta izin tinggal. Beliau yang minta. Ya, Ya. ini bapak-bapak ini minta Minta. ke mereka. Ke mereka. Dan dia kasih tanah ada di pinggir jalan sana. Jalan. Bentaran jalan ini. Bentaran jalan. Itu jalan perusahaan toh. Jalan. Ya, Jadi kami hanya bisa tinggal di pinggir jalan. jalan Peninggalan saja. jalan perusahaan. Jadi ini peninggalan jalan perusahaan. Iya, ini Iya. jalan Ini perusahaan. jalan perusahaan. Koya Barat sampai Koya Timur sampai ini jalan. Jadi dari situ itu sekitar 26 kepala keluarga yang terus dari sana tinggal di pinggir jalan. Lalu pergi minta izin surat. Jadi ada masalah, pergi minta surat ini sama Ondoaki di sana. Jadi dia terbitkan surat-surat ini. Maka itu keluar surat ini. Ini surat perjanjian untuk tinggal Ya. di sini. Surat perjanjian hak pakai ini. Jadi kami tidak minta tinggal. Izinnya bapak saya Iya. sedikit sih. Tapi orang tua mereka lihat situasi itu, maka tuh tidak bisa tinggal tanpa izin. Betul. Sehingga dengan pikiran itu mereka bilang kami cari mereka yang punya ini, lalu kami minta izin. Yang penting kasih kami waktu tinggal, mungkin ada sedikit mau pulang-pulang. Yang penting. Tapi yang pikiran paling besar adalah gereja baru bangun. Lalu kita harus keluar tinggalkan gereja Yang gereja lama yang dibangun. yang di Ya, laut. pertama. Lalu kalau saja ingat mereka dayung ada yang ikut dari laut, tapi belum ada jalan tembus di Skow itu semua belum, hanya setapak-setapak. Lalu mereka ke sana, sampai di sana minta surat ini, masih disebut tempat ini dengan bahasa tahun itu. Ya. Jadi kop surat ini adalah surat pernyataan pelepasan hak pakai atas tanah adat Payunte. Itu bahasa mereka sebut daerah yang Payung teh. ya, Payunte. Ya. Nah, sehingga kalau izinkan saya boleh sebut tanggal dibuat di Skoyambe pada tanggal 1 Juni 1993. Adrian Patipeme kepala suku, Ishak Patipeme tua adat, Simpson Patipeme tokoh sejarah. Lalu yang mengesahkan bagian surat ini tahun itu kepala desa Kampung Skoyambe Adolfius Rolo, lalu ketua LKMD waktu itu Hanok Rolo, disahkan oleh kepala suku adat Ondohafi Besar Skoyambe Herman
Kak Rolo, ini Abisai Rolo punya bapak. Oh, Pak Herman. Ah. Habis itu. Pak Abisai Rolo punya bapak. Lalu saksi-saksi Lewi Ramela, kepala suku, lalu Ambrosius Pae, kepala suku. Ini mereka, kenapa disebutkan saksi? Karena mereka yang ada hubungan timur, barat, selatan, berbatasan adat di tempat ini. Oh, batas adat. Batas-batas adat Adat. itu yang terlibat Adat, dalam ya. surat ini. Supaya, Kesaksian. Pae kok jangan ini, karena sudah kumpul, Ondo Afi perintahkan ini. Ada kesaksian ya. Ada. Nah, sehingga berdasarkan surat ini, izin Bapak, saya lanjut sedikit. Iya. Berdasarkan surat ini maka kami tinggal. Hmm. Bukan milik, hanya hak pakai. Di saat, Tapi di saat itu. di saat itu karena situasi. Situasi ya. Lalu dalam surat ini menjelaskan ada beberapa poin. Nah, surat itu menjaminkan kita untuk tinggal. Jadi kalau orang dari mana datang teror kamu, kita punya izin tinggal. Itu surat itu sifatnya begitu. Lalu kita tinggal dengan surat ini, lalu pikir-pikir orang tua ini dorang mulai pikir-pikir untuk itu untuk tinggal berapa tahun ini, alangkah baiknya kita pikir-pikir anak-anak sekolah. Jadi kita minta bagaimana kalau kita minta supaya kita artinya dari hak pakai ini menjadi hak milik. Iya. Dengan transaksi. Ya, harus kita- kesepakatan ya. Jadi terjadi kesepakatan itu. Kesepakatan. Bapak saya gini sampai di bagian surat ini. Iya. Nah, tahun itu kita sudah dapat surat ini, kita tinggal. Ya, nanti kami sudah tinggal sama-sama. Kami terlibat dengan acara-acara adat karena surat ini mengikat kita dengan mereka secara adat. Istilah adat mereka. Ya, Iya. jadi kalau kepala suku meninggal, orang Sko yang status adatnya istilahnya. Di atas, ya. Lalu Bapak Adrian yang tadi Bapak Dompi ketemu dia pertama, dia meninggal. Oh, di saat itu ya. Ya, waktu sudah berapa tahun dia meninggal. Ya. Tapi dia tinggal sama-sama dengan kita di hall. Hmm. Nah, kami sudah ikatan mental dengan adat, orang di sini harus antar, bawa pulang dari hall kami ini ke Sko tempat. Oh, iya. Lalu babi, acara besar, masyarakat yang sudah tahu diri menghargai adat karena kami juga diberikan hak antar dengan orang bilang adat. Nah, bahasa adat di tempat itu bahwa kamu sudah antar kepala suku yang punya tanah ini, itu bahasa adat. Iya. Jadi kamu sudah bukan orang lain, Hmm. itu bagian dari keluarga. Jadi- Tanah yang kamu tinggal itu, kamu tinggal sudah, itu bahasa adat. Oh, Tapi kan tidak bisa kita tinggal menanti bahasa adat itu tanpa memberi bukti. iya. Nah, lahir pikiran itu mulai. Hmm. Lalu kami kumpul-kumpul lalu minta izin. Bagaimana kalau menghargai adat kami yang tinggal berapa kakak ini, dia sudah ketemu sedikit-sedikit bayar setelah dari hanya hak pakai ini menjadi hak milik. Iya. Nah. Kita akan tinggal di masa depan. Setuju sekali. Orang tua pikir anak sekolah ini. Ya, di saat itu orang tua berpikir untuk masa depan. Itu yang saya bilang orang tua luar biasa. Kita hari ini yang jadi anak-anak ini sekarang 10 anak lagi. Kalau waktu itu dong tidak pikir bagian itu, tidak mungkin Bisa. kita ada hari ini. sampai hari Ketemu ini. di sini juga. Nah, itu luar biasa. Nah, jadi pertemuan itu terjadi, kesepakatan terjadi, maka kita rapat berulang kali dengan mereka. Mereka dari kampung respon baik. Datang kami rapat semua, lalu mereka bilang sudah. Kamu juga baik, terlibat dengan mas kawin, terlibat dengan semua di adat, jadi Iya. sudah kita bikin perjanjian. Nah, waktu itu perjanjian pertama terjadi itu tahun 2004. Nah, dari 2004 2005 terjadi itu bintang mas masuk, tapi dia tidak istilahnya kami tinggal dengan suku dorang ini sama-sama tapi tidak ada komunikasi, kumpul supaya dia tahu bahwa ada masyarakat tinggal, rumah-rumah sudah ada tinggal ini, tapi kami kaget penggusuran. Dia mulai babat ini semua. Tapi komunikasi itu mulai tidak nyaman, sudah kita undang mereka datang. Bapak kamu pertanggungjawabkan ini. Itu komunikasi sudah enak-enak, baru tiba-tiba ada pihak ini datang. Itu tahun berapa bintang mas? Tahun 2005 2005 ya. terjadi penggusuran pertama. Pertama kali. Yang digusur di wilayah depan, pinggir. Depan ini sampai gunung ini semua. Oh, oke. Tanaman juga habis. Warga yang hanya hidup cocok dalam itu juga kebun-kebun itu sepertinya dia beli semua. Hmm. Nah, soal yang nanti dia beli dari siapa-siapa itu dulu cerita. Oh, iya. Tapi saya cerita ke kita. Iya.
Lalu saya dengan beberapa teman kami coba berusaha melapor. Lalu kita jelaskan. Lalu DPR waktu itu Bapak Theophilus Bonai sama disimpan dia surat. Anggota dewan yang saat itu sempat Iya, hadir ketua. juga ya. Nah, jadi isi dari surat DPR waktu itu ya Tanah Ultekam, dan dia tujukan kepada pihak waktu itu dia pakai nama PT Skyline Kurnia Bintang Mas ini. Iya. Oh, sekalian. Ya, Skyline Kurnia. Sehingga dalam surat ini ada beberapa hal yang dia minta untuk audiens ketemu, dan ini mengundang para Ondoafi. Demi masyarakat ini harus undang Ondoafi yang punya wilayah adat ini semua harus hadir. Kami pertemuan di depan situ. Gedung sudah ditutup dengan karat, harus bongkar. Lalu terjadilah pembagian wilayah. Mungkin prosedur dia beli dengan mungkin ada sifatnya keluarga, jadi yo kok beli tapi ini harus tinggal duluan. Itu bahasa. DPR bilang kok beli tapi kok datang, ini kok lihat masyarakat sudah ada toh. Jadi kok mau beli juga kok lihat mana yang hari masyarakat tinggal. Ya. Tidak boleh kok ganggu. Kok cari batas di mana yang tidak mengganggu mereka. Ya. Kok di situ. Nah, akhirnya sepakat semua di situ untuk beri batas. Ondoafi semua keluar, lalu batas itu ada di bagian situ ke sana. Ini kita tidak bicara semua, tapi soal ini yang Padahal terjadi. dulunya masyarakat Kita tinggal bebas. di depan Ya, itu. kita tinggal bebas. Jalan ya. Nah, sudah. Ya ini juga jalan baik supaya kau tinggal di kopunya, kita di ketong. Dari belakang kami dengar bahwa ini cerita di belakang ini ya, bahwa yang kamu tinggal juga sudah saya bayar. Jadi yuk keluar. Kami ini bingung. Perjanjian kita sudah berproses awal lain, tapi tiba-tiba kau datang bilang kami keluar. Tapi kita tetap ada keputusan waktu itu karena semua Ondoafi sekalian DPR. Waktu itu Bapak Abisarolo masih Komisi A DPR Kota. Dia datang dan saya dengan Bapak ini tunjuk surat ini sama Pak Abisai, dibaca-baca dilihat, wah ini Herman Rolo, Bapak saya. Ya. Dia sudah sahkan barang ini, baru saya mau ganti bagaimana? Orang sudah meninggal. Jadi saya tidak akan rubah surat ini. Tapi beliau hadir untuk mengingati. Ya, jadi dia bilang keputusan saya batas. Hari itu Pak Bisolo jadi ketua Komisi A, bagian urus tanah ini. Oh, iya. Waktu itu. Jadi kapasitas dia pas sebagai Ya. Ondo dan juga sebagai Cocok. dewan saat itu ya. Betul. Tahun berapa itu? Tahun 2005 2005 sempat juga mengadvokasi masalah. sempat hadir. Dan hasilnya Bintang Mas juga ya. Hasilnya terjadilah batas. batas itu yang di Ya, depan jalan. jadi ini tidak boleh ganggu. Semua ditunjuk. Sepakat untuk semua Ramela, Awe, suku-suku yang berkalian dari tadi saksi-saksi, sepakat demi mereka kita kasih. Kita tidak tahu yang dia bilang dia punya. Dari belakang dia bilang saya sudah bayar. Nah, di sini yang menurut saya dengan kami warga ini mungkin dia sifatnya bayar digelapkan, diterangkan pun tidak tahu sampai terjadi ini. Tapi tidak bisa rubah keputusan itu. Kesepakatan ini kan dihadiri oleh Pak Ondo sebagai Pak Ondo anggota dewan hadir. juga hadir ya. Ondo besar, Besar. Ondo Mabo, Ondo Sai, mereka yang punya. Setelah itu, yang tadi saya tunjukkan peta batas itu disuruh kami sketsakan. Coba gambar-gambar supaya bisa kelihatan peta. Itu yang tadi saya tunjuk bahwa peta kami tulis tangan saja begini. Kondisi Kondisi di dalam. waktu keputusan itu. Keputusan itu. Nah, jadi terjadi batas. Oh, dia bilang semua tapi keputusan itu memberi batas bahwa kau di depan. Lalu ada batas. Batas itu sampai sekarang pipa tiang itu masih ada. Lalu penggusuran diinjak lagi. Tutup semua batas-batas itu. Oh. Saya Udah bilang lewat ya. ya, jadi dia lewat gusur masuk. Itu penggusuran kapan? Kemarin. Kemarin. Yang kemarin terjadi nih. Yang sekarang ada Tanggal berapa? 2023. Tahun? Setiap Setiap hari pokoknya datang. setiap hari. Setiap hari pekerjaannya datang gusur. Mulai kapan? Iya. Tahun 2023 ini. Mulai Mulai masuk sampai sekarang sudah melebar sampai sudah masuk kapling. Masuk kafe. Jadi berapa kapling itu sudah sekarang sudah masuk. Berarti Bintang Mas sudah tidak menghargai Benar. tanda-tanda dan kesepakatan adat yang di masa lalu, yang mana ditandai oleh Benar. ketua dari Pak Bisarolo dan juga dihadiri Pak Bisarolo kan. Benar. Kesepakatan yang dilakukan itu sudah melewati dua fase berarti ya. Ya. Di zaman keondoan yang dulu sekali dan juga sempat audiens dengan Pak Bisarolo sebagai anak yang Ya. pegang tangan.
dan juga pada saat dia ketua DPR. Ya. Komisi C. Komisi. Komisi A. Komisi A. Ini ada dua dokumen kesepakatan yang sudah dilewati oleh masyarakat di sini ya. Kemudian yang saya tanya, kira-kira dari semua dokumen-dokumen yang sejarah itu, sejauh mana masyarakat di sini untuk melakukan verifikasi atau pengukuran dan juga sertifikat? Itu tahun berapa sertifikatnya? Bapak saya gini, bagian ini saya sampaikan. Lalu berdasarkan bagian itu, kami bawa peta yang sketsa dan apa, lalu komunikasi. Ya begitu, karena keputusan begitu jadi. Semua sudah beres, kami tinggal. Lalu tahun 2019 itu ada sosialisasi. Nah, saya cerita dulu sebelum ke sertifikat waktu itu. Kami punya perjanjian satu untuk sepakat untuk supaya tempat yang sementara menjadi hak milik itu kami bayar angsuran. Jadi satu kakak setiap bulan RWRT kumpul, habis itu antar. Kalau tidak antar, mereka datang dikasih. Jadi kami diberi, ya, untuk supaya kalau Bapak Lamek mau memiliki sebidang tanah, waktu itu kesepakatan 25-30 per kakak. Itu saya ingat. Jadi kapling-kapling ya? Itu kapling-kapling supaya muncul gambar ini. Ya, muncul gambar. Jadi, aduh mau bayar bagaimana nih? Kesepakatan waktu itu 1 meter 8.000. Kalau saya tidak salah. Lama jadi. Supaya kalau kali 25 ke 30 itu 6 juta. 6 juta karena kamu toki-toki jari tahun. Siapa lunas baru kami kasih keluar. Tidak bisa bikin kelepasan, kasih tanpa bayar. Saya ingat Pak Itu ini masih simpang kwitansi bayar pertama tahun 2004. Ya, dengan berapa bapak mereka kumpul-kumpul dapat uang 1 juta, mereka duluan beri tanda. Saya ulangi, bukan mereka bayar karena mereka, tapi bayar untuk menjaminkan duluan bahwa kami sudah kasih DP supaya yang lain ikut. Itu niat waktu itu. Daripada itu bicara baru ada yang belum kasih DP, nanti don tunggu-tunggu lagi. Akhirnya don sepakat berapa orang sudah kumpul, ada berapa bapak waktu itu? 6 bapak. 6 orang. Jadi hitung saja uang itu 6 juta. Karena kan semua sudah mengikuti kesepakatan Ya. dengan adat, jadi harus mengikuti ada pembayaran, ada administrasi gitu ya. Supaya Ada pelepasan adat muncul akhirnya. ya, ini keinginan supaya memiliki kapling saja. Proses itu selama 15 tahun. Saya waktu itu dengan teman-teman yang masih ada dan kami ya sekolah SMA lain sudah mau kuliah, jadi mulai pikir aduh itu pergumulan juga. Jadi kita bantu dorang. Akhirnya coba mendatakan pembayaran angsur baik dengan bukti-bukti baik. Tahun 2016 itu uang yang masyarakat sudah angsur dari tahun pertama tahun 2005 sejak keputusan DPR itu kami mengangsur sampai 2015 warga baru dapat 300 juta. Itu pun bukan uang ada, terhitung dalam nota kwitansi pembayaran. Akhirnya desa ini pikir-pikir aduh harus bantu karena ini menyelamatkan separuh daerah administrasi yang warga RW 3. Jadi itu desa. Lalu dia sedikit tambahkan uang dan waktu itu kami antar uang. Saya masih simpan berita acara kwitansi pembayaran semua. 630 juta. Untuk 105 kepala keluarga tercover dalam kapling 15 hektar dari peta ini. Nanti peta ini yang dikasih masuk di BPN itu ya nanti. Iya, Dasar BPN. awal kan ini. Ya, dasar awal ini. Oh, ya. Jadi menghitung kapling di dalam kotak ini sudah 105 kepala keluarga. Tahun 2016. Itu yang tercover masuk ke Sultan Disco supaya kami taruh uang dan semua nama 105 kakak ini memiliki pelepasan. Kerinduan besar itu bikin akhirnya kami antar uang hari itu bukan 1-2 orang. Kami minta bayar di para adat di depan Ondo Api kepala suku yang punya tanah. Akhirnya mereka layani. Satu kampung keluar seperti bidang adat.
Kami antar, Jadi taruh kunjungan uang. masyarakat adat yang milik hak wilayah di sana. Ya, supaya tunjukkan sama mereka ini uang. Hari itu lunas, Pak. Lalu semua orang 105 kepala keluarga memiliki pelepasan. Pelepasan adat. Itu semua dibagi. Lalu keluar juga pelepasan 15 hektar yang kami ajukan untuk BPN datang menghitung. Itu tahun berapa ini? Tahun 2016. 16. Itu sudah Saat hadir itu, ya. jadi saya bilang tidak boleh kasih waktu. Barang tuntas langsung BPN urus. BPN urus. Oke. Nah, lalu BPN datang, kami menghitung semua. Ini peta, orang bilang peta buta di kampung yang itu gambar-gambar tangan, tapi ketika dia menghitung lalu kami tidak tahu isi ini berapa. Lalu keluarlah dari BPN bilang kamu tinggal dalam kotak yang kamu gambar-gambar itu isinya 15 hektar. Disertai dengan patok bintang mas yang sekarang diberi batas dalam peta BPN. Bintang mas ada di depan, ini jalan Sudah saja. menjadi kesepakatan antara Ya, berdasarkan kesepakatan adat. orang adat. Nah, jadi Berarti kau tidak boleh ganggu yang ini. Berarti bintang mas sudah diberikan tanah haknya Benar. mereka. Oh, setuju. Tapi waktu tahun 2019 itu ada sosialisasi PTSL dari Prona. Oh nah ya. Nah, itu tahun 19. tahun 2019. Ya. Saya dipanggil karena dia, saya bilang anak ini karena dia urus-urus dendoran di situ, jadi saya dikasih surat dan kau yang ikut sosialisasi. Saya lari ke distrik, lalu saya ikut dia sampaikan persyaratan ini. Saya bilang kita layak ini. Ya. Karena pelepasan adat dan semua oke. Datang desa menyurati untuk semua warga kumpul pelepasan dan desa mengajukan surat permohonan. Jadi bukan kami ini masuk pintu-pintu belakang kah cerita, tidak. Mengikuti prosedur. Ikut Aturan, aturan, ya. aturan ini. Negara. Saya kemarin kasih tunjuk. Ini surat. Saya punya undangan, saya dapat untuk mewakili masyarakat ikut sosialisasi. Tapi pada saat proses itu langsung abang membantu sertifikat yang lain ya, masyarakat semua itu. Satu kampung terjadi. Langsung PTSL. Langsung semua pengukuran dari tadi saya bilang ini jalur 1 sampai jalur 9 itu semua ikut. 2019. 2019. Nah, sudah jalan baik-baik. Selama berapa tahun saya belum tahu. Nah, keluarlah sertifikat. Ini tahun berapa kita dapat sertifikat? Saya izin dulu. Jadi tahun 2019. Keluarlah sertifikat itu. Kami semua ada yang mungkin kurang-kurang data apa-apa karena waktu itu sifatnya program Prona, jadi mungkin cepat-cepat tidak taruh KTP, tidak taruh kartu keluarga, jadi secara administrasi ini sabar karena aku belum lengkap. Tapi dari sini sampai jalur 5 semua pegang, semua sudah punya. Ini yang jadi masalah hari ini tahun 2023 Penggusuran ini. penggusuran tempat ini Yang bagian depan ya. bagian depan ini, oleh PT Bintang Mas. Dalam hal ini Bapak Ya, siapa? Gandhi Gan. Nama lengkap? Itu nama itu sudah. Namanya Gandhi Gan. Juragan Tanah. Ya, betul juga bisa. Jadi dia gusur, tapi kan kita memahami batas. Kesepakatan yang Ya, sudah kesepakatan itu melewati tetap ada. selama 2 kali. Ya. Kesepakatan yang kemarin, Nah. yang dulu ya. Ya, jadi sudah itu udah pembagian apa-apa yang terjadi. Tapi lama-lama dia perintahkan untuk mulai masuk sampai ke kapling-kapling. Yang mulai ada intervensi. Ya. Intimidasi yang. Ya. Udah berapa kali datang mediasi sampai di Polsek, pulang, tidak ada penyelesaian. Sampai di Polresta Jayapura pun tidak ada apa-apa. Sampai kemarin tanggal kita ulang melalui BPN mediasi lagi dipanggil, tapi seperti tidak ada soal. Jadi saya bilang wah ini parah ini. Kemudian BPN juga
kemarin kita di sana juga keluarkan surat ini, saya tanya tapi tidak ada keterangan. Artinya menunjukkan sebuah produk hukum yang ya kata saya kemarin saya bilang sama BPN, saya bilang ini berarti BPN juga bodoh kah? Ini bahasa minta maaf, ini saya ngomong saja, tapi di depan mereka saya ngomong. Masa ibarat sekolah kami nih jasa keliru jadi tuh kembali ke sekolah, baru sekolah tidak bertanggung jawab dengan surat ini. Ada apa ini? Kalau saya punya catatan kecil kemarin, saya bilang wah ini berarti kita sampai kapanpun kita hanya kerja begini-begini, tidak ada penyelesaian. Lalu pesan terakhir di ruang rapat itu, Pak, kita jujur sana maunya apa? Bapak sebagai perusahaan ini maunya apa bagi kita? Lalu Bapak pengacara Bintang Mas sampaikan, bicara dengan Bapak Gan, lalu ya dari pihak BPN tanya, Pak Gan mau bagaimana buat masyarakat ini? Saat audiens waktu itu. Ya, saat audiens. Yang fasilitasi BPN. Lalu dia spontan. Menurut dia ini sertifikat palsu. Dasarnya apa? Katakan Pokoknya dia ngomong, tapi dasar dia tidak jelaskan. Yang kedua, saya dipanggil ke Pak Gan waktu itu, pertemuan pribadi dengan Bapak Kepala Kampung. Menurut Bapak Gan, ini pemerintah pencuri. pemerintah. Ya, pemerintah pencuri tanah. Statementnya Bapak Gan. Oh. Nah, tapi saya bilang, itu bukan urusan. Saya tahu bahwa kami telah pegang surat. Sertifikat sah Prona. Ya, benar. Program Prona. Benar. Prona Jokowi. Jokowi, Pak. Ngeri. Ya. Udah sah. Jadi terakhir kemarin kami semua ke sana. Saya rasa di BPN juga seperti Bapak Gan ke rumah. Jadi kami tidak dapat layanan, artinya BPN juga harus menjelaskan surat ini ke sana. Soal data ya mungkin apa yang ada kurang-kurang kita bisa kalau minta petunjuk. Sehingga saya merasa bahwa nanti berujung dari kiri, kanan, timur, barat ini semua menghimpit kita dan kita menjadi masyarakat yang sudah tidak bernilai lagi. Dari Padahal Gandigan memiliki dokumen. Kira-kira dokumen apa yang dia miliki? Kalau misalnya ini saya kasih Pak, saya pertanyakan sesuatu yang janggal dari penerbitan surat kesepakatan hak pakai mulai perusahaan yang tahun 1960-an sampai 70 ya. Ini saya buat kesimpulan, kemudian lari kepada peninggalan perusahaan di PHK, mulai tinggal dengan masalah alat di sini, kemudian ada kesepakatan yang ditandatangani oleh Ondo, orang tua yang Pak Bisrolo. Kemudian di pertemuan itu ada kesepakatan baru dengan Gandigan. Gandigan masuk di sini tahun 2005 berarti ya, mulai mulai dulu. ya itu pengusuran pertama. Pengusaha pertama ya. Ya. Kemudian ada Pak Bisrolo yang bertemu Ya. mediasi, tapi membaca ada surat ini kayak asli ya, coba saya lihat. Ini kayaknya asli ini. Ya. Ini kertas zaman dulu. Iya. Ini asli. Dokumennya harus dijaga. Ini ditandatangani oleh orang tua dari Pak Bisrolo. Mudah-mudahan beliau nanti mendengar ini, karena saya yakin beliau itu orang baik dan suka membantu Luar orang. biasa. Ya, dalam cerita yang Bapak bahwa ada pertemuan juga ditunjukkan tantangan orang tuanya, Iya. dan beliau akhirnya membantu lagi. Ya. Nah, Minta maaf, ada batas. batasan, akhirnya ada batasan ini. Nah sekarang yang saya tanya berarti ada kejadian yang baru-baru terjadi bahwa ada penggusuran ya. Iya. Nah yang saya lihat di situ ada gereja itu maksudnya apa? Apakah gereja tidak diklaim juga? Ya, kemarin percakapan itu kami semua diundang, dalam undangan itu sepertinya yang dipersoalkan gereja, lalu kami 9 keluarga yang Ada bersertifikat. sertifikat Prona ini. Itu semua dipersoalkan. Ah. Nah, waktu saya tanya terakhir, kalau untuk gereja ini waktu kami pindah dari sana, kebetulan gereja yang lama itu juga menurut beliau dia beli. Jadi kami mau bangun gereja yang baru di sini sudah tidak ada tempat karena yang dikasih sama orang sekolah itu hanya sapling rumah. Itu yang tadi kita cerita. Tapi untuk lokasi gereja tidak ada. Tapi harus bangun gereja baru karena orang harus jalan jauh, mau Natal kamu apa harus ke laut di sana. Nah, orang-orang tua ini pikir-pikir untuk kenapa tidak bangun gereja dekat, tapi lokasi di mana? Nah, ini terjadi masalah. Kenapa dia
Nah, karena dalam peta tadi bagian depan itu dia punya. Lalu waktu itu terbentuklah panitia pembangunan. Pak Abisai punya adik Wilhelmus Rolo. Dia ketua pembangunan ditunjuk. Oh, Kakak Wilhelmus. Ya. Benar. Oh iya, baik. Emu ditunjuk jadi ketua pembangunan. Lalu kami menggumuli tempat. Ya. Lalu yang depan kosong-kosong ini bagaimana cerita? Itu Bintang Mas tempat. Karena memang kita harus tahu. Kita tinggal ini kita tahu Bintang Mas punya tempat. Ya. Karena ada batas itu. Pikir-pikir dia coba menghadap. Nah ini, dia pergi istilahnya minta. Lalu cerita yang terjadi terakhir kemarin kami dipanggil ke kantor BPN, Bintang Mas. Bapak Gan bilang sama saya begini, "You tidak tahu diri, tempat saya kasih untuk gereja, you pendeta saya kasih tempat. Jadi kenapa mau rampok lagi yang lain? Menurut dia kami yang tinggal ini rampok." Oh, padahal ada sertifikat produk. Gitu. Tapi ya itu sudah. Saya bilang itu tidak terpaku di situ, tapi kita luruskan. Jadi kenapa ada gereja? Itu ceritanya tadi. Jadi tempat itu dia hibahkan. Kamu pakai 5.000. Itu berarti 100 kali 50. Bangun waktu itu Pak Emu minta, karena kita juga masalah kesehatan, sekolah anak-anak, tapi juga tempat beribadah. Jadi Bapak Gan kasih petunjuk, di dalam tempat 5.000, you bangun gereja, you bangun posyandu, you bangun sekolah PAUD. Jadi di situ ada sekolah PAUD juga ya? Ah, Sampai sekarang? ya ini beliau yang izinkan tempat itu. Ya. Lalu saya ditanya sama pengacara, kasih 5.000, kenapa pakai 8.000? Karena yang terjadi di fisik ini 8.000. Jadi saya bermohon ke Papa, saya bilang begini, Pak pengacara izin, terima kasih. Bicara bagian ini harus ada bukti. Bapak Gan, saya pernah jadi ketua majelis. Saya anak di jemaat dan sampai saya jadi pendeta di situ. Tapi saya tidak ada lihat ruang di dalam gereja itu yang mengarsipkan sebuah hibaan tertulis, supaya waktu majelis ke majelis generasi gereja ini ada yang datang, dia mau bangun sesuatu, dia bilang, oh tidak boleh, kami hanya batas ini, tidak ada petunjuk. Ibaratnya Bapak bilang tapi tidak ada dokumen yang dikasih ke gereja. Akhirnya kami bangun pagar gereja itu bukan merampas, tapi ketidaktahuan kami untuk membangun di dalam Karena situ. memang tidak ada dokumen. Ya, gitu. Dokumen hibah. Ya. Itu tidak ada. Jadi Gandengan sempat memberikan Sempat dia hibahkan hibahkan, tapi tanpa dokumen. tanpa dokumen. Jadi dia bilang saya ngomong. Oh iya, terima kasih Bapak. Jadi sisa 8.000 you bayar. Sisa 8.000, 3.000. 5.000 saya hibah, tapi yang 3.000 you bayar. Dia bilang gereja bayar. Kemarin tuh cerita, dia mungkin jengkel, jadi dia bilang keluar. Oh, jadi jemaat gereja ini diusir juga. Ya, kemarin bilang. Barusan ini Itu kemarin yang kita audiensi. pertemuan dengan BPN. BPN yang dimediasi oleh BPN Ya. mempertemukan masyarakat ini dengan gereja untuk BPN yang mengarahkan kita dalam percakapan itu. Mas, sekarang saya mau tanya, dalam solusi dalam diskusi sengketa antara Bintang Mas dan masalah di sini, apa statement BPN mengenai sertifikat Prona, yang mana kan Prona Jokowi ini kan sertifikat asli, Nasional, ya. nasional, secara nasional dan sah secara hukum agraria. Apa yang dikatakan BPN kepada kedua belah pihak, Bapak dan Bintang Mas? Apa yang disampaikan Kasih. melihat kasus ini? Saya kemarin sempat di depan meja pimpinan mediasi, yaitu BPN. Itu tanggal berapa di sini? Kemarin tanggal Kemarin tanggal 23. 23 Januari Oh, Kemarin. iya. Kemudian jam 1 sampai jam 3 sore kan. Jam 3 kita mulai sampai. Saya berdiri lalu saya minta perhatian sama pihak BPN. Saya bilang, Pak, ini lambang Garuda ini
Lalu kita lihat peta yang memang sudah pas dengan semua sudah pas ini. Itu yang ada di dalam sertifikat. Ya, ini bukti pengukuran yang ada dalam sertifikat. Pengukuran dulu kan baru sertifikat. Ya, muncul, benar. kan? Ya. Jadi saya bilang tanah yang sepenggal yang di depan yang Bapak Bintang Mas bilang Bapak punya itu waktu sertifikat ini keluar tidak sebut tanah Bintang Mas. Sertifikat terbit tahun 2000 Tahun 2019 baru, tapi dia tidak menyebutkan tanah Bintang Mas. masih tertulis tanah. Tanah adat. Mungkin ya. Berarti tanah adat ini pengakuan adat bahwa itu batas itu ya. Ya, artinya bahwa belum ada Sertifikat. sertifikat dan belum ada siapa-siapa yang mengaku tempat ini. Kalau nama Bintang Mas berarti Bintang Mas sudah punya. Ini menurut peta. Apakah Bintang Mas di salah saat mediasi kemarin untuk yang di depan itu Bintang Mas menunjukkan sertifikatnya? Tidak, Depan tidak, tidak ada. tidak ada. Alasan dia saya catat kemarin, Ya. dia baru mau mengurus, tetapi BPN menolak karena BPN berdalih bahwa warga sudah memiliki sertifikat. Baru you mau urus apa? Karena dia mau mengambil yang bukan haknya ya. Ya dia makan mau mengurus untuk satu kotak ini dia punya. Jadi bukan hanya yang depan saya tapi Bukan. mungkin semuanya. Benar, makanya BPN tidak terima. Padahal itu semua ada sertifikat Prona. Ya, Oh ya. Oke. Jadi BPN berusaha untuk mengambil yang bukan haknya. ya. Padahal itu haknya masyarakat adat di sini dengan sertifikat Prona. Benar. Lanjut. Silakan. Jadi di depan BPN sendiri pun saya sudah tunjuk surat ini, tapi BPN tidak berkomentar. Artinya mungkin memberi kami keterangan yang memuaskan sedikit secara legalitas surat ini. Kenapa ini BPN mungkin waktu itu bikin kami dalam Prona ini mungkin BPN juga bodoh kah? Sampai keluarkan barang ini lalu hari ini kita punya masalah tidak bisa. Menurut Bapak sendiri sertifikat sah apa tidak? Kalau saya sebagai masyarakat karena ini rujukannya pemerintah maka ini sah. Berarti masyarakat adat sudah mengikuti Prosesnya sudah aturan sudah selesai. Mulai dari 2 mediasi adat sampai Benar. berarti kan sejarah hidup kronologi dari Benar. zaman perusahaan 70-an, 65, 70 sampai di 2019 sertifikat dan 2023 mulai sengketa ya. Nah oke, ini dari semua sertifikat yang ada yang kemarin mediasi itu ada berapa rumah yang mau diklaim sama Bintang Mas? 1, 2, 3, 4, 9. Apakah itu sudah ada sertifikat Prona semua? 5 sudah, 2 termasuk yang di sebelah ini dengan yang sebelah sana itu pelepasan. Karena mereka waktu pengurusan itu orang meninggal, Oh, keluarga meninggal sehingga administrasi kepala keluarga, persyaratan KTP, kurang. persyaratan kurang. Tapi mereka tetap kuat menurut saya, karena mereka sudah terpetakan dalam Dokumen adat pertama. dokumen adat pertama. Berarti ini adalah dokumen adat kesepakatan pertama ya? Yaitu Pertama waktu sekali, waktu dulu. Nah, Ada peta awal ada peta ya? awal. Nah terus menurut Bapak sendiri dan masyarakat di sini mungkin luar biasa Bapak sudah sampaikan. Kemudian yang saya mau tanya, kira-kira dokumen apa yang disampaikan oleh Bintang Mas ke Bapak? Karena dalam permasalahan sengketa itu kan ada undang-undang yang dijadikan alat aturan bahwa sengketa harus ada proses mediasi. Kira-kira apa yang menjadi hasil mediasi tersebut? Apa yang Bapak tahu tentang dokumen yang dimiliki oleh kedua belah pihak? Bapak kan punya sertifikat. Nah, terus Bintang Mas punya apa? Kemarin dalam catatan saya, yang pertama dia berdasarkan dia pernah membayar. Pernah membayar. Ya, Di area mana yang dibayar? dia bayar untuk area ini. Yang haknya sertifikat Prona ini? Iya, Oh. dia ya itu terserah sampai mau sekian ratus dia yang penting dia pernah membayar. Pengakuan dia kepada Pengakuan BPN. dia sudah pernah membayar, lalu dia mendapat pelepasan. Tapi oknum dapat pelepasan bukan seperti kita yang Histori ya, dari tahun ke tahun ya, ya, itu. dengan Tapi dengan- dia dengan pribadi ada yang memberi pelepasan. Kalau saya bisa izin untuk kita semua sebut Nah, nggak usah. Mama. Nggak usah, nggak usah. Mungkin nanti dalam artian Ya. ini menjadi intermezzo dalam hasil Siap. rapat. Kemudian apakah dalam dokumen yang dimiliki oleh Bintang Mas itu
bertabrakan dengan yang dimiliki oleh masyarakat adat. Apakah mereka punya sertifikat? Mereka belum ada sertifikat. Justru sertifikat jadi masalah. Kenapa BPN bisa, menurut dia, waktu dia mau datang mengukur, mengajukan pengukuran di lokasi ini, lalu BPN menolak. Menolak. Jadi sikap BPN jelas menolak ya? Jelas menolak karena sudah ada masyarakat Dan sertifikat. dan sertifikat. Berarti BPN bersikap sesuai aturan ya? Ya, kalau kami bilang ya layak, artinya dia tahu karena dia yang kerja barang ini. Masa Bapak mau lahirkan sertifikat di atas sertifikat itu lagi? Nah, kemudian saya mau tanya lagi biar masyarakat mengerti dan paham bahwa penerbitan sertifikat ini melalui proses adat yang sangat panjang ya, dari karyawan Panjang swasta, sekali, sangat panjang. perusahaan besar Hanurata sampai di PHK, kemudian masyarakat tinggal di lokasi pertama, berarti lokasi pertama dan gereja kemudian dipindahkan di sini, hidup bermasalah dan orang adat diberikan kesepakatan adat, hak pakai, jual beli sampai membayar sampai di tahun 2019 sertifikat keluar. Nah, sertifikat keluar, kemudian ada kesempatan adat yang sebelumnya di mana haknya Bintang Mas sudah diberikan hak yang ke depan ya. Ya. Nah, sekarang tanya saat ini lokasi ini sudah mana saja yang dibeli oleh atau diklaim. Apakah selain tempat ini ada sertifikat lain yang sudah dikeluarkan oleh Bintang Mas? Kemarin kami tidak dengar cerita yang lain, tapi kalau pembuktian aksi di lapangan, itu gunung ini sampai di kampung di belakang, depan ini, bahkan mungkin nanti di sebelah sana. Jadi kami ada di tengah-tengah, dikelilingi dengan. Tapi sertifikat sudah keluar semua? Ini yang kami belum Belum ada tahu. pembahasan ya? Ya, belum ada pembahasan. Terus kira-kira ya ini kembali ke Bapak lagi. Ya. Mungkin kita kembali ke Bapak. Mek, kira-kira apa harapan Bapak sebagai orang tua dari anak-anak dan cucu yang memulai perjuangan kehidupan dari zaman perusahaan sampai sekarang, melihat permasalahan ini seperti apa? Pendapat Bapak harapan ke depan? Ya, kalau menurut saya yang saya harapkan itu ya, masalah sengketa ini bisa segera selesai, karena kami tinggal di tempat ini, kami punya anak cucu untuk menikmati masa depan. Jadi tolong bisa ya dari pihak tertentu pemerintah dia bisa perhatikan kami di sini juga, karena kami bagian dari Warga negara Indonesia, jadi harus perhatian ke sini juga. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ya, mungkin ini Bapak juga ada ibu Vince ya. Ibu Vince, harapan ibu seperti apa melihat permasalahan yang terjadi saat ini. Ibu juga bagian dari yang pegang sertifikat ya? Iya. Oh, rumahnya di mana Bu? Rumahnya? Di daerah yang Iya, jalur ini sih. Ya, gimana Bu? Itu melihat masalah ini, harapan ke depan. Ya, harapan kami ke depan seperti yang tadi Bapak ada bilang, supaya mungkin besok ke depan itu kita bisa hidup yang aman seperti yang lain, seperti masyarakat yang lain, dan kita tidak diganggu, anak bisa sekolah dengan baik, mungkin kita juga bisa berjualan dengan baik, karena kita lihat pondok-pondok di depan kita jualan itu sudah dibongkar semua. Dulu ada jualan di depan Iya. itu? Iya, saya pernah lewat depan yang digusur ya? Iya, Berarti itu jadi tempat mata pencaharian Iya, ibu juga. betul. Karena ini kan akses Holtekam ramai, jadi tempat wisata ya. Oh, kita berjualan di situ baru kita kasih sekolah anak. Tapi sekarang pondok-pondok sudah digusur, kita berjualan di mana? Yang kita inginkan itu seperti yang tadi, agar kita bisa hidup aman, kita bisa tinggal dengan damai, kita bisa kasih sekolah anak dengan baik. Karena dulu ini hutan, kita yang datang, bapak-bapak ini sekarang bapak ada nih. Orang tua saya sudah meninggal, suami saya sudah meninggal. Kita yang buka hutan ini baru kita tinggal. Alhamdulillah bagian dari perusahaannya. Nah, terus ibu juga memiliki sertifikat Prona juga. Iya. Ini fotokopi. Ini fotokopiannya. Berarti asli dari Prona. Ibu juga di bagian tempat yang di Iya. Kecil juga ya, Iya. yang lepas jalan ini. Iya. Kita ada pertemuan lagi dari ibu. Apa harapan? Apa ya?
Ya kan tadi saya balik ke kakak lagi. Upaya-upaya apa saja yang selain ini sudah dilakukan selain apa audiens dengan BPN? Mungkin institusi dari pihak adat, dukungan distrik sama kampung seperti apa? Yang pertama, pemerintah kampung itu respon sekali. Dia tidak mau lihat warganya hidup. Saya terima kasih buat pemerintah kampung. Itu bisa saya ngomong begitu karena dia merespon untuk membantu membayar, menyelesaikan masalah pembayaran. Ya. Itu apresiasi luar biasa. Dan dia ikut menjaga. Jadi waktu ada gaun soal di sini, dia juga datang, ingin meluruskan, ingin Sejarah itu. ya dia ingin bicara karena dia ikuti pertemuan ini demi masyarakat ini. Karena sudah masuk administrasi, wilayah Dokumen pemerintahan. Dokumen negara. Ya, juga. setuju sekali. Yang kedua, dari tahun ke tahun saya sudah katakan masalah ini melelahkan warga, capek berurusan. Polsek Moratami itu sampai-sampai ini masalah yang mungkin menurut kami cepat bantu untuk luruskan, tidak bisa. Besok lagi ada masalah sampai terjadi perkelahian di lokasi dengan pihak perusahaan, karyawan-karyawan. Ya, minta izin. Sampai karyawan terancam, warga mungkin lempar waktu mereka kerja lain, sampai pernah kaca mobil perusahaan kasih hancur di dalam sini. Hancur ya, waktu pada proses Ya tuh waktu sejarah proses untuk soal- menyelesaikan. Warga dia sudah tahu bahwa ini dia punya. Tapi pihak ini Bintang Mas, dia juga bilang dia punya. Jadi proses panjang ini cukup melelahkan. Aduh capek. Jadi sampai dari Polsek sampai ke Polda, Polresta Jayapura tidak ada ujung. Terakhir dari semua perkara itu 2023 itu yang terjadi penggusuran yang sekarang sudah masuk ya, dan merambat sampai ke kapling-kapling yang sudah bersertifikat, Yang menjadi hak warga satu. yang menjadi hak warga. Itu pun juga karena mungkin saya dari jauh ini juga terima kasih buat Pak Bisrowo Ya, ya, untuk ya, dia hebat, Dewan, dia hebat. Yang saya dengar juga kesaksian dari beliau bahwa hadir dan selalu memberikan ruang bagi masyarakat Ya. yang memberikan sertifikat mediasi dan lain-lain. Ya. Dan juga ini ada batasan-batasan yang sudah menjadi sepakat bersama dengan orang tuanya beliau dan Beliau itu luar biasa. Jadi sampai terjadi surat pelepasan 15 hektar, masyarakat menerima pelepasan pribadi, tapi Bapak Bisrai Rolo masih menyimpan berkas besar, dokumen besar untuk 15 hektar. Itu masih ada sampai hari ini. Jadi terima kasih, dia juga bagian dari arsip yang menyimpan. Jadi- Tapi itu asli. jadi beliau sebagai orang adat turun temurun dari orang tuanya Ya. menyimpan kesepakatan masa lalu ya bersama Masih ada, kakaknya orang tuanya dulu juga. Ya, cuma dia belum serahkan fotokopian ke apa supaya kita juga berani kasih tunjuk. Harapan saya juga, Apakah nanti ada rencana mau audiens dengan ya memang sudah bangun karena gereja kita juga masalah. Menurut kemarin, kalau kita audiens kemarin, Pace bilang, pihak perusahaan bilang keluar. Nah, berarti saya kemarin tanya maunya apa Bapak? ke perusahaan kan? Ya, ke perusahaan. Ya. Supaya kita berapa warga ini, Bapak langsung saja maunya apa. Lalu pengacaranya ngomong. Karena beliau ini ada dengar kurang-kurang jadi ngomong, lalu balik ngomong ke kita, Bapak kan mau kamu keluar semua dari situ. Saya bilang terima kasih banyak. Jadi sempat sudah ada pengusiran-pengusirannya, intimidasi Iya. di dalam mediasi Iya. BPN ya. Keluar dari situ. Bukannya BPN yang harus Bukannya BPN, tapi ini langsung disampaikan oleh pihak perusahaan. oleh Bintang Mas. Oleh Bintang Mas. Ini Bintang Mas sudah sempat mengusir ya. Ya. Jadi saya sempat emosional, cuma ya saya sadar juga. Ini Ya, jadi Bapak melihat masalah ini memang bicara pertanahan ya, teman-teman Japanese Papua, bicara tanah, bicara data. Bicara tanah, bicara data, dokumen negara dan juga dokumen histori masyarakat yang tinggal di sana. Jadi menurut kami bahwa dari dokumen yang ada sebanyak ini di atas meja
salah satunya adalah dokumen adat, kesepakatan adat. Ini kertas lama sekali Pak, ya, masih tersimpan baik. Ini seharusnya diproteksi oleh negara dan juga diberikan ruang sebesar-besarnya untuk diberikan solusi mediasi yang baik. Kemudian kira-kira tadi yang saya sampaikan dan tanya juga ke depan mungkin untuk masalah advokasi ini mungkin Bapak mau bertemu siapa? Ya, kami ini awam. Saya juga rasa bahwa saya anak yang selalu temani orang tua, temani warga ini untuk ketika ada masalah pasti mereka bilang panggil Rain untuk. Sampai saya di keluarga saya bilang saya ingin sudahi, tidak mau bicara tapi hati tidak bisa. Menurut saya tidak bisa. Orang tua dan kami ini bicara begini bisa menangis. Karena bicara sejarah. Yuk lihat perjalanan panjang dan orang tua kami sudah meninggal. Untung Tuhan masih kasih umur panjang. Bapak. Makanya saya bilang Bapak tulis dan saya bukukan. Jadi itu tulis tangan. Terakhir kami pulang saya bilang begini, kami sampai saya tanya semua sudah turun, saya tanda tangan berita acara terakhir, saya tanya pihak BPN. Lalu BPN merujuk sama saya begini Pak, dong begini-begini terus nanti tidak selesai. Ujungnya di pengadilan. Oh, jadi sempat diarahkan ke pengadilan? Sempat diarahkan ke pengadilan. Oleh BPN? Oleh BPN. Oh, iya. Berarti nanti sengketa perdata ya? Ya saya awam. Oh iya, oke. Cuma saya duduk pikir, kalau ke pengadilan, ini prosesnya bagaimana? Kami mau ketemu siapa? Lalu kalau seperti Bintang Mas ada pengacara, kami ini nanti siapa bantu kami? Itu pertanyaan-pertanyaan dalam kepala saya pulang dari sana. Saya pikir-pikir, ada ini kita awam begini dan nanti kita mau ketemu siapa, lalu nanti siapa? Masalah, ya saya awam tapi saya sudah berpikir nanti bagaimana tapi Bapak kan yakin bahwa ini dokumen negara. Sangat ya? saya percaya, sangat saya percaya sekali. Prona ini kan dokumen negara ya. Saya tidak sepakat di ragukan. situ dulu. Sepakat di situ dulu. Saya tidak ragukan barang Berarti ini. keyakinan Bapak adalah kebenaran. Ya, saya ingin barang ini dapat. Oh. Nah, lalu pikiran itu buat kami pulang, pas turun Bapak dorang, saya pikir-pikir ini bagaimana ceritanya. Lalu mengarah kepada pengadilan, saya lihat di Bintang Mas ada pengacara. Kita ini nanti siapa bicara dengan kita? Pikiran itu buat pulang saya juga terbebani gitu. Lalu orientasi pemikiran dengan pengacara mungkin ada uang, ada duit yang banyak. Lalu kami dikasih waktu dari BPN dalam mediasi, dia bilang, oke, pertemuan kita sampai di sini. Nanti Bintang Mas pulang, pihak perusahaan pulang, pihak masyarakat kamu pulang, tapi kamu bisa sharing data. Sharing data untuk? Tidak tahu maksudnya apa ya. Artinya mungkin baku bagi informasi. Tapi fotokopian sertifikat sudah diserahkan ke? Tidak. Belum ya? Semua yang saya kumpul saya tidak serahkan. Karena belum ada pendampingan hukum ya? Tidak ada. Saya tidak pernah kasih sedikit. Saya bawa pulang semua. Lalu saya dengan agak sedikit ini saya bilang, you tinggal dengan saya sakit menderita baru mau saya kasih barang yang saya sakit menderita, kok saya tidak kasih. Saya tunggu sampai nanti siapa yang saya punya hati ini rasa bisa untuk kita bicara, niat menolong kami, mungkin itu yang kita bangun komunikasi. Ya, mungkin di sini para Devanis Papua ya, mungkin juga ada LBH Papua, mungkin langsung sampaikan bisa, iya. mungkin Direktur LBH Papua langsung bisa mendengar, sampaikan langsung saja. Jadi saya hormat buat semua. Direktur LBH Papua sampaikan permohonan untuk pendampingan hukum ya. Jadi saya mulai dari saya hati dulu. Iya, silakan. Artinya mungkin perasaan itu antar saya pulang. Antar saya pulang lalu setiap doa saya harus bicara ini sama Tuhan. Biar sudah. Kalau Tuhan juga mau untuk kita ini keluar atau Tuhan punya kehendak seperti apa kami mengalir sudah. Tapi ternyata saya dapat informasi ada kenapa tidak Bapak dong lapor atau isukan ke lembaga bantuan hukum. Saya duduk sejenak saya pikir-pikir, wah iya benar. Tapi mungkin kami awam dan tidak tahu semua proses-proses itu. Lalu saya minta bantu di teman yang ada di hall juga diarahkan. Jadi
saat kami diskusi malam ini, bicara malam ini, saya atas nama kami masyarakat Eksanurata yang sudah ada di hotel kami ini sejak cerita tadi sampai hari ini punya masalah ini, saya sekaligus minta bantuan. Langsung sampaikan saja biar nanti direktur LBH itu mendengar langsung. Jadi terima kasih untuk saudara-saudara baik di Lembaga Bantuan Hukum Papua, Direktur. Ini doa kami semua, Bapak dengan lembaga dan semua yang di dalam, Tuhan berkati bisa tolong kita, bantu kita untuk perkara ini. Ingin kami sudahi sudah, artinya dituntaskan. Keputusannya seperti apa, tapi supaya kami ada, jadi mungkin ada pendampingan bagi kami, ajar kami lagi kembali tentang proses ini supaya bila mana proses mengarah kepada apa yang mungkin tadi Bintang Mas atau BPN arahkan kita itu, kami juga mungkin belajar untuk didampingi untuk penyelesaian secara hukum. Mungkin itu yang kami juga perlu edukasi, bimbingan. Karena masalah adat ini kan memang harus ada ilmu ya Bapak ya. Ada ilmunya, sebenarnya sangat ya, sekali. harus ada pendalaman. Betul. Kemudian warisan ini kan tidak hanya tanah tapi juga masalah. Berarti Salah harus ditembagi masalah terus. dari zamannya Bapak sampai anak cucu ini kan berarti warisan cuma bukan sertifikat tapi ada beberapa cobaan-cobaan, sengketa-sengketa ya. Jadi enggak masalah mau disampaikan harapan terakhir tidak ada. Ucapan terima kasih untuk ini saya saudara satu nih, yang hadir malam hari ini ya. yang hadir malam ini, Mas Bro. Ya. Terima kasih banyak semua yang hadir, Bapak Ibu dari warga. Saya kemarin sempat sampaikan, minta Mas mungkin kenal kita berapa orang saja, tapi ada berapa keluarga yang juga dia tidak menyebutkan. Tapi kemarin saya bawa semua, lalu dia tanya ke orang, kok siapa. Saya, Bapak, kami semua yang terkena dampak. Jadi sempat di dalam BPN itu Ditanya orang per orang, satu ya, oleh pengacara ya. Bapak waktu apa jelaskan, kok Pengacara yang Bintang Mas itu. ya, kok tahun berapa ada di situ, kok jelaskan. Siapa yang kasih kau tanah di situ? Lalu saya potong bicara bahwa semua orang ini pasti dengar apa yang saya ngomong. Karena kami, lalu Prona keluar bukan ini saja. Ya, ada yang lain bersama. Satu kampung ini semua dapat. Bersama. Kadang kan Prona itu kan program pemerintah untuk meringankan masyarakat adat. Tuh. Tapi dia mungkin batasi kita dipanggil karena area ini yang dia mau bawa. Jadi kita yang punya Prona harus keluar. Oke, itu terus kembali. Itu aja. Ya, mungkin 1 jam lebih kita sudah duduk. Terima kasih. Dari Japanese Papua, terima kasih buat saudara-saudara, bapak-bapak, ibu, kakak dari masyarakat Eksanurata ya, yang selama ini berjuang dari tahun 60-an sampai 70-an ya, bekerja sebagai karyawan sampai hingga berjuang hidup dan juga menyatu bersama masyarakat adat dan akhirnya mendapatkan sertifikat hak adat, sertifikat tanah ya, dari Prona Jokowi di tahun 2019. Jadi closing statement dari saya, bagi semua masyarakat adat di Papua, kita bersengketa, kita hidup berdampingan dengan undang-undang negara. Kita juga harus bisa pelan-pelan belajar apa itu undang-undang tentang sengketa tanah, dan juga kita harus melengkapi dokumen-dokumen adat sehingga dokumen adat ini bisa diturunkan ke anak cucu kita. Itu pesan dari kami Japanese Papua. Saya Panjang Mangkunegoro. Setiap permasalahan adat harus ada ilmunya, setiap permasalahan adat harus ada solusinya, dan juga terakhir ada dokumen adat yang menjadi warisan dari orang tua sampai di cucu anak di masa depan. Terima kasih dari saya Panjang Mangkunegoro. Terima kasih buat Bapak, Ibu semua. Mudah-mudahan kedepannya teman-teman masyarakat umum bisa melihat vlog ini menjadi satu acuan bahwa permasalahan ini memang harus diselesaikan oleh banyak pihak dan juga harus menjadi perhatian bagi pemerintah agar bisa memproteksi hak adat, bisa memproteksi hak juga sebagai warga negara, dan juga bisa menghargai apa itu dokumen negara yang berupa Prona. Sertifikat Prona ini muncul melalui proses kesepakatan adat di masa lalu ya, dokumen adat lengkap berarti. Terima kasih buat saya Panjang Agung Mangkunegoro dari Japanese Papua hari ini dari Holtekan. Selamat malam, sukses selalu. Siap.